Perjalanan menuju puncak Gunung Pangrango bukanlah perjalanan yang mudah. Sambil beristirahat sejenak, kami berdiskusi mengenai kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi. Ternyata jalurnya menuju puncak terjal juga ya, Kang? Ya lumayan untuk Pangrango. Pangrango tuh lumayan. Makanya mungkin nggak terlalu banyak pendaki yang main ke Pangrango ya dibanding ke Gunung Gede, walaupun jaraknya dekat gitu kan, dan bisa diakses dari Taman Nasional, maksudnya sama-sama di dalam Taman Nasional Gede Pangrango gitu ya. Iya, karena jalannya juga ini banyak medan terjal banget. Itu kalau jalan kayak tadi gitu, kalau jatuh itu lumayan tuh Kang, bisa patah kaki aja mungkin bisa terjadi gitu kan, licin terus terjal gitu. Ya, yang jadi masalah kalau patah tulang di kaki, artinya kita harus membuat tandu dan sebagainya untuk menandu orang, untuk karena tidak bisa jalan kan. Betul. Kecuali mungkin patah tulang tangan lah, tidak terlalu masalah. Tapi untuk masalah penanganannya ya tidak terlalu sulit sih. Mungkin kita kalau udah bawa tandu bisa membuat tandu dari yang ada di sekitar kita ini. Kalau buat saya sih, kalau di rumah sakit jelas nggak sulit Kang, udah pasti tinggal pasang spalek, terus nanti direposisi, di gips. Tapi kalau terjadi di hutan atau di gunung kayak begini, biasanya apa yang dimanfaatkan untuk penanganan patah tulang? Patah tulang ya untuk spalk misalnya, kita bisa dari ranting-ranting lah atau batang pohon ya yang memadai untuk spalek. Jadi memang prinsipnya begini, patah tulang tuh ada dua, ada patah tulang tertutup dan ada patah tulang terbuka. Patah tulang tertutup tuh artinya patahan tulang itu tidak menembus ke kulit dan tidak menimbulkan luka. Jadi tanda-tandanya itu udah pasti bentuknya udah berubah ya Kang ya. Pasti terjadi sudut. Pak, kita udah harus curiga, dan biasanya bengkak, terus ditekan sakit, terus ada kemerahan di sekitar lokasi yang ada bengkak. Kemudian pasti digerakkan sangat sulit. Nah, prinsip penanganannya adalah tidak membuat patahan tersebut menjadi lebih parah. Artinya kita harus fiksasi, harus dijaga supaya bentuk patahannya sementara seperti itu saja sampai bisa ada bantuan yang lebih lagi. Kalau tadi Kang Bongkeng bilang pakai spalek ya, dipakai dari misalnya dari kayu atau dari ranting-ranting dibuat, itu prinsipnya harus, misalnya kalau di tangan itu 2 sendi. Jadi misalnya patah di tengah, sendi yang di atas dan sendi yang di bawah itu tetap harus terfiksasi. Jadi harus dibuatnya lebih panjang daripada sendinya. Jadi jangan, karena saya pernah lihat Kang, ada yang patah terus memang betul sih dia mungkin mau bantu temennya, tapi bantunya dipasangnya cuma sedikit gitu, tempat di patahannya aja, padahal kan pergerakan tuh adanya di sendi. Nah, jadi justru sendinya yang harus kita fiksasi supaya tidak ada pergerakan yang menyebabkan patahannya menjadi lebih parah. Nah Kang, kalau patah tulang terbuka kan berarti ada lukanya. Itu kan pasti dia perdarahan tuh, karena pasti kan kalau patahan tulang itu menembus otot kemudian kulit, pasti ada pembuluh darah yang robek di situ. Nah, biasanya untuk menghentikan perdarahan apa yang paling sering digunakan kalau kita lagi di alam terbuka gitu? Ya paling untuk mempertahankan ini, pertama ya kita ikat dulu kan, ya, dengan yang ada misalnya pakaian mungkin ya, bandana atau slayer. Itu makanya kebanyakan kita memakai slayer itu karena untuk salah satunya paling gampang itu untuk penanganan masalah menghentikan perdarahan. Jadi memang prinsipnya kalau patah tulang terbuka itu perdarahannya pun harus kita hentikan. Itu dengan cara menekan di luka terbukanya. Tapi menekan tuh dalam arti kata menekan supaya perdarahannya berhenti. Setelah itu difiksasi biasa seperti patah tulang yang tertutup. Tapi jangan salah, patah tulang yang tertutup itu bisa menjadi terbuka apabila dia kemudian ada pergerakan, kemudian patahannya itu menembus kulit. Jadi bukan kalau udah tertutup terus dia nggak bisa jadi patah tulang terbuka. Justru itu yang harus kita hindari. Kalau ada patah tulang tertutup, hindari, jangan ada patahan lebih lanjut, karena kalau sudah terbuka resiko infeksinya pasti lebih tinggi.
Ingatlah untuk senantiasa berhati-hati, berkonsentrasi dan tetap waspada saat melalui medan yang sulit untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Edukasi kesehatan pendakian ini dipersembahkan oleh Eiger, Passion for Adventure.